Pemirsa, pada episode yang pertama ini kita melihat Prabu Anglingdarma sedang melakukan berburu di tengah hutan. Namun di tengah perburuan beliau tersebut, beliau melihat yaitu istri dari sahabatnya Naga Bergola sedang berselingkuh dengan ular sanca yang lainnya. Kemudian beliau mencoba untuk membunuh ular sanca tersebut, namun sayang anak panah beliau mengenai kepala Nagini. Kemudian Nagini mengancam kepada beliau akan melamporkannya kepada suaminya yaitu Naga Bergola. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Kemudian setelah pulang, Nagini lalu melaporkan kejadian itu kepada suaminya yaitu Naga Bergola. Ia memfitnah Prabu Anglingdarma akan membunuh dirinya karena menginginkan mustika yang ada di kepalanya. Lalu Naga Bergola marah dan mendatangi Prabu Anglingdarma di istana Malwapati. Pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran. Tapi seorang suami bagaimanapun akan lebih banyak mendengarkan. Dan sementara itu Prabu Anglingdarma sedang menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada istri beliau yaitu Dewi Sintawati. Kemudian ternyata tanpa mereka sadari, ternyata Naga Bergola telah menguping percakapan mereka. Akhirnya Naga Bergola mengetahui perkara yang sebenarnya. Aku telah bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakak, Kau begitu baik padaku, Anglingdarma. Maukah kau mewarisi ilmuku? baik kakak. Naiklah ke punggungku. Lalu kemudian Prabu Anglingdarma naik ke punggung Naga Bergola dan Naga Bergola membawanya ke tempat yang jauh, dan disitulah Prabu Anglingdarma diberi sebuah ilmu yaitu ilmu ajis nyawa oleh Naga Bergola, di mana ilmu tersebut jika diwariskan kepada orang lain maka pemilik pertama itu akan meninggal dunia. Itulah yang terjadi pada Naga Bergola. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi berarti saya akan membunuh kakak. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabatku? Bersiaplah untuk menerima ilmu. Sebagaimana yang telah ia sampaikan, akhirnya setelah memberikan ilmu ajis nyawa kepada Prabu Anglingdarma, Naga Bergola pun meninggal dunia. Tapi sampai sekarang belum pulang. Aku khawatir ada apa-apa dengan beliau. Sementara itu di kerajaan Malwapati, Dewi Sintawati dan Patih Batik Madrim sedang mencemaskan kepergian Anglingdarma, dan Patih Batik Madrim mau mencarinya. Pak Kakang Madrim, aku sudah di sini.
Maaf aku membuatmu cemas, Dinda. Aku baru saja mengantarkan sahabatku, Naga Bergola, pergi ke tempat yang sangat jauh, Dinda. Saya cemas, Kanda Prabu. Saya khawatir kalau Kanda dicelakakan Naga Bergola. Pemirsa, kemudian di saat Prabu Anglingdarma sedang berdua dengan istrinya, kemudian beliau mentertawakan seekor cicak yang sedang berbicara. Lalu Dewi Setiawati mengetahui bahwa suaminya memiliki ajian senyawa yang bisa mengerti bahasa binatang, dan dia meminta kepada suaminya agar dia diajari ilmu tersebut. Namun seperti yang telah menjadi pesan Naga Bergola, bahwa ilmu tersebut tidak bisa diwariskan kepada orang lain, karena kalau diwariskan maka pemilik pertama akan binasa. Akhirnya Dewi Setiawati mengajak mati bersama Anglingdarma jika Anglingdarma betul-betul mencintainya, sehingga mereka berdua bersepakat akan melakukan pati obong bersama. Tataplah semua wajah rakyat Paduka selama mungkin, Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja, Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Pati obong pun dilaksanakannya. Kemudian Anglingdarma, beliau mengingat-ingat nasihat dari Batik Madrim. Maka setelah istrinya Dewi Setiawati melemparkan dirinya ke dalam kobaran api, dia mengurunkan niat tersebut untuk mati bersama istrinya, karena beliau melihat wajah-wajah rakyat beliau, yaitu rakyat Malwapati, yang sangat terharu dan merasa sangat kehilangan kepada sosok pemimpin yang sangat bijaksana. Maka kemudian beliau pun mengurungkan niatnya demi untuk kesejahteraan rakyat Malwapati. Daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Selalu tidak pernah bisa menggunakan otaknya. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan pati obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku
Aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai Kemudian rakyat Malwapati bergembira dan bertepuk tangan kebahagiaan ketika mendengar bahwa Prabu Anglingdarma mengurungkan niatnya untuk Pati Obong.